Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya. Dan yang pasti tetap semangat menonton video ini sampai selesai. Di video pembelajaran ini akan membahas tentang materi limit fungsi di ketahinggaan, yaitu limit di ketahinggaan fungsi trigonometri, asimtot datar, rumus dasar trigonometri, dan masalah kontekstual. Sebelum mulai ke pembahasannya, kita ketahui dulu yuk kompetensi dasar dan indikator kompetensi dari materi limit fungsi di ketahinggaan ini. Silahkan dibaca ya. Nah, apa masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi ini? Materi limit fungsi di ketahinggaan trigonometri, yaitu ada pada bidang fisika dan bidang kedokteran. Apa sih contohnya? Contoh kasusnya, misalkan ada seorang yang mengalami permasalahan rabun jauh. Ia akan menggunakan kacamata lensa cekung supaya ia bisa melihat dengan jelas. Nah, jarak fokus lensa cekung ini dapat diperoleh dengan bantuan limit fungsi trigonometri. Contoh kasus lainnya yang merupakan penerapan limit fungsi trigonometri ini yaitu menghitung rotasi bumi maupun benda lainnya yang berbentuk seperti elips. Selain itu, limit trigonometri juga digunakan untuk menghitung kerusakan jantung atau yang biasa ditampilkan pada USG, pada perpindahan kalor, kecepatan, dan percepatan. Definisi limit. Misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval a, tahingga, maka limit fungsi fx untuk x mendekati tahingga sama dengan L, bermakna bahwa nilai fx dapat dibuat sembarang dekat ke L dengan cara mengambil x cukup besar. Maksudnya, definisi ini menyatakan bahwa suatu fungsi fx akan mendekati suatu nilai tertentu jika x mendekati nilai tertentu juga, atau tahingga. Bentuk tahingga itu jika sebagai sudut suatu fungsi trigonometri tidak bisa ditentukan nilainya. Misalnya seperti sin tahingga, cos tahingga, juga tan tahingga. Karena nilai sin x berkisar lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 1. Begitu juga nilai cos x berkisar lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 1. Dan untuk tan x berkisar lebih dari atau sama dengan negatif tahingga dan kurang dari atau sama dengan tahingga. Tentunya dengan nilai x yang sudah pasti ya. Supaya lebih mudah, maka bentuk yang digunakan adalah 1 per tahingga itu isomorfik atau mendekati 0, sehingga nilai fungsi trigonometrinya bisa dihitung, yaitu sin 1 per tahingga sama dengan 0, cos 1 per tahingga sama dengan 1, dan tan 1 per tahingga sama dengan 0. Sebelum masuk ke contoh soal, silahkan dicatat dan diingat ya rumus-rumus dasar dari limit fungsi trigonometri dan rumus trigonometrinya. Nah, langkah-langkah dalam menentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri itu, langkah pertama, lakukan pemisalan y sama dengan 1 per x. Langkah kedua, substitusikan y sama dengan 1 per x ke persamaan awal. Langkah ketiga, selesaikan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri tadi ya. Langkah keempat, tentukan hasil limitnya. Contoh soal yang pertama. Limit fungsi x sinus 2 per x untuk x mendekati tahingga. Penyelesaiannya, gunakan langkah-langkah yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Pertama, lakukan pemisalan y sama dengan 1 per x. Berarti x itu sama dengan 1 per y. Di dalam soal, tertera untuk x mendekati tahingga. Nah, ketika x mendekati tahingga, maka y mendekati 0. Kenapa? Karena y itu kan sama dengan 1 per x, dan 1 dibagi dengan angka yang besar sekali akan mendekati 0. Selanjutnya, substitusikan y sama dengan 1 per x ke persamaan awal, sehingga persamaannya bisa diubah menjadi limit x mendekati tahingga ini diubah menjadi 1 per x mendekati 0, sementara x sinus 2 per x ini diubah menjadi 1 dibagi 1 per x kali sinus 2 per x, sama dengan karena 1 per x adalah y, maka menjadi limit 1 per y kali sinus 2y untuk y mendekati 0.
sama dengan limit fungsi sinus 2y per y untuk y mendekati 0, dan hasilnya adalah 2. Untuk hasil 2 ini menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri yang pertama, di mana jika limit fungsi sinus ax per bx untuk x mendekati 0 itu sama dengan a per b. Selanjutnya, soal yang kedua, yaitu limit 5 tangen 3 per x dibagi x kali 1 kurang kosinus 6 per x untuk x mendekati tak hingga. Langkahnya masih sama ya, misalkan y sama dengan 1 per x, berarti x sama dengan 1 per y. Ketika x mendekati tak hingga, maka 1 per x mendekati 0 atau y mendekati 0. Persamaannya menjadi limit x mendekati tak hingga ini juga diubah menjadi 1 per x mendekati 0 ya. Sementara 5 tangen 3 per x dibagi x kali 1 kurang kosinus 6 per x menjadi 1 per x kali 5 tangen 3 per x dibagi 2 sinus kuadrat 3 per x. Nah, 1 kurang kosinus 6 per x ini diubah menjadi 2 sinus kuadrat 3 per x karena menggunakan rumus trigonometri yang kedua, di mana 1 kurang kosinus AX itu sama dengan 2 sinus kuadrat kali setengah AX. Lalu, karena 1 per X sama dengan Y, maka persamaannya menjadi limit untuk yang mendekati 0, Y dikali 5 tangen 3Y dibagi 2 sinus kuadrat 3Y. Kemudian, agar lebih mudah, pisahkan persamaannya menjadi limit Y mendekati 0, 5 per 2 kali Y per sinus 3Y kali tangen 3Y per sinus 3Y sama dengan 5 per 2 kali 1 per 3 kali 3 per 3 sama dengan 5 per 6. Contoh soal ketiga, limit fungsi tangen 5 per X kali kosekan 2 per X untuk X mendekati tak hingga. Penyelesaiannya, misalkan Y sama dengan 1 per X, berarti X sama dengan 1 per Y. Ketika X mendekati tak hingga, maka 1 per X mendekati 0 atau Y mendekati 0. Persamaan limit fungsi tangen 5 per X kali kosekan 2 per X untuk X mendekati tak hingga ini menjadi limit untuk 1 per X mendekati 0, tangen 5 kali 1 per X kosekan 2 kali 1 per X sama dengan limit fungsi tangen 5Y kali kosekan 2Y untuk Y mendekati 0 sama dengan, karena kosekan adalah 1 per sin, maka persamaannya menjadi limit tangen 5Y dibagi sinus 2Y untuk Y mendekati 0, dan hasilnya adalah 5 per 2. Untuk hasil 5 per 2 ini menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri yang ketujuh, di mana jika limit fungsi tangen AX per sin BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Contoh soal yang keempat, limit fungsi kosinus kuadrat 6 per X kurang 1 dibagi sinus 3 per X kali tangen 2 per X untuk X mendekati tak hingga. Penyelesaiannya, misalkan Y sama dengan 1 per X, berarti X sama dengan 1 per Y. Ketika X mendekati tak hingga, maka 1 per X mendekati 0 atau Y mendekati 0. Persamaannya menjadi limit untuk 1 per X mendekati 0, kosinus kuadrat 6 per X kurang 1 dibagi sinus 3 per X kali tangen 2 per X. Lalu, substitusikan Y sama dengan 1 per X ke persamaan tersebut. Maka, menjadi limit untuk Y mendekati 0, kosinus kuadrat 6Y kurang 1 dibagi sinus 3Y kali tangen 2Y. Kemudian, ubah kosinus kuadrat 6Y kurang 1 menjadi negatif sinus kuadrat 6Y. Ini diperoleh dengan menggunakan rumus trigonometri, di mana sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X adalah 1, sehingga persamaannya menjadi limit untuk yang mendekati 0, negatif sinus kuadrat 6Y dibagi sinus 3Y tangen 2Y. Pisahkan persamaannya untuk mempermudah, sama dengan limit untuk Y mendekati 0, negatif sinus 6Y per sinus 3Y dikali sinus 6Y per tangen 2Y sama dengan negatif 6 per 3 dikali 6 per 2 sama dengan negatif 6. Selanjutnya, contoh soal kelima.
limit fungsi X kali kosinus 3 per X kurang kosinus 1 per X dibagi sinus 2 per X untuk X mendekati tak hingga. Penyelesaiannya, misalkan Y sama dengan 1 per X, berarti X itu 1 per Y. Ketika X mendekati tak hingga, maka 1 per X mendekati 0 atau Y mendekati 0. Persamaannya menjadi limit untuk 1 per X mendekati 0, 1 dibagi 1 per X kali kosinus 3 per X kurang kosinus 1 per X dibagi sinus 2 per X. Substitusikan Y sama dengan 1 per X ke persamaannya, maka menjadi limit untuk Y mendekati 0. Kosinus 3Y kurang kosinus Y dibagi Y kali sinus 2Y sama dengan ubah kosinus 3Y kurang kosinus Y menjadi negatif 2 sinus 2Y kali sinus Y. Ini diperoleh dari rumus trigonometri yang pertama, di mana bahwa kosinus X dikurang kosinus Y itu sama dengan negatif 2 sinus setengah kali X tambah Y dikali sinus setengah kali X kurang Y. Sehingga limit untuk Y mendekati 0, negatif 2 sinus 2Y kali sinus Y dibagi Y sinus 2Y sama dengan limit untuk Y mendekati 0, negatif 2 dikali sinus 2Y per Y dikali sinus Y per sinus 2Y sama dengan negatif 2 kali 2 kali setengah, dan hasilnya adalah negatif 2. Kemudian, aplikasi limit fungsi di ketahinggaan fungsi trigonometri. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep limit fungsi di ketahinggaan fungsi trigonometri? Untuk memahaminya, coba pelajari contoh berikut. Jumlah pertumbuhan penduduk suatu kota diperkirakan T tahun dari sekarang, dan akan menjadi NT sama dengan 35.000 ditambah T sinus 40.000 per T. Tentukan pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Nah, karena jangka waktunya sangat lama, itu berarti T-nya mendekati tak hingga. Sehingga, untuk mencari NT-nya menggunakan limit, yaitu menjadi limit untuk T mendekati tak hingga 35.000 ditambah T sinus 40.000 per T. Lalu, misalkan Y sama dengan 1 per T, berarti T sama dengan 1 per Y. Ketika T mendekati tak hingga, maka 1 per T mendekati 0 atau Y mendekati 0. Maka, limit 35.000 untuk T mendekati tak hingga ditambah limit fungsi T sinus 40.000 per T untuk T mendekati tak hingga sama dengan 35.000 ditambah limit untuk 1 per T mendekati 0. 1 dibagi 1 per T sinus 40.000 per T sama dengan 35.000 ditambah substitusikan Y sama dengan 1 per T, maka limit sinus 40.000 Y per Y untuk Y mendekati 0 sama dengan 35.000 ditambah 40.000 yaitu 75.000. Jadi pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan adalah 75.000. Selanjutnya, asimtot datar. Asimtot dalam limit trigonometri menyatakan bahwa garis Y sama dengan L disebut asimtot datar dari fungsi f(x) jika memenuhi salah satu dari limit fungsi f(x) untuk x mendekati tak hingga sama dengan L, atau limit fungsi f(x) untuk x mendekati negatif tak hingga sama dengan L. Contoh soalnya, tentukan asimtot datar untuk fungsi trigonometri. F(x) sama dengan x tangan 1 per x. Untuk mencari asimtot, berarti Y sama dengan limit fungsi x tangan 1 per x untuk x mendekati tak hingga. Gunakan limit di ketahinggaan untuk fungsi trigonometri. Caranya seperti sebelumnya, dengan memisalkan terlebih dahulu. Misalkan Z sama dengan 1 per X, berarti X sama dengan 1 per Z. Ketika X mendekati tak hingga, sama saja 1 per X itu mendekati 0, atau Z mendekati 0. Y sama dengan limit fungsi X tangan 1 per X untuk X mendekati tak hingga ini menjadi limit untuk 1 per X mendekati 0
1 dibagi 1 per X tangan 1 per X sama dengan substitusikan Z sama dengan 1 per X. Maka limit untuk Z mendekati 0, 1 per Z kali tangan Z sama dengan limit fungsi tangan Z per Z untuk Z mendekati 0 dan sama dengan 1. Jadi, asimtot datar dari fungsi ini adalah Y sama dengan 1. Sekian video pembelajaran pada materi ini. Semoga bermanfaat dan yang pasti tetap semangat belajar ya. Untuk melatih pemahaman mengenai materi yang sudah dijelaskan, silahkan dikerjakan latihan soalnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.